Selamat datang di channel pengangguran tapi premium. Channel para pengangguran di Indonesia. Alhamdulillah, pengangguran premium landing juga nih di Bandara Changi, Singapura dalam rangka ikut event Meta SMB Growth Summit yang diadakan di headquarter Facebook Singapura. Udah sampai sini nggak afdol ya, rasanya kalau nggak mampir ke Jewel yang viral banget deh kalau gua lihat di TikTok. Ya emang rame banget sih, namanya juga atraksi gratis kan, tapi tetap kita gas aja ya buat konten di sini. Sekalian ngabadiin memori kan, kita bakal share nih apa aja bocoran langsung dari orang dalam tentang update seputar Facebook yang bikin iklan kita tambah gacor. Gimana kabarnya iklan teman-teman? Udah pernah stabil belum cuannya? Berdasarkan ngobrol dan historical performance tahun-tahun sebelumnya, emang Q1 itu pada berat sih. Karena kebanyakan orang-orang tuh udah spend ya di Q4 akhir tahun tuh, Natal dan Tahun Baru. Jadi Q1 tuh masih ngumpul duit. Q1 gue jujur ketolong sama momen Idul Fitri sih, karena kan pada banyak dapat THR ya. Tapi setelahnya emang agak berat nih, banyak banget yang lagi nabung ya buat mungkin spending di akhir tahun. Tapi namanya kita manusia, ya hanya bisa berusaha. Semoga usaha kita diridhoi dan mendapatkan untung yang berkah. Oke, balik lagi ke pembahasan Facebook Ads ya. Jadi di video kali ini gue mau share nih tentang gimana sih cara mendapatkan targeting audiens sesuai supaya cuannya ini bisa lebih maksimal. Jadi selain buat ads kreatif yang menarik dan reachable, penting banget ya teman-teman bisa menentukan target audiens yang cocok. Gila, gue buat video ini sayang banget orangnya. Tapi karena ada pakai mic ini aman sih, suaranya kayaknya nggak bocor. Tapi kapan lagi ya kita bisa rekaman di Singapura di Bandara Changi nih? Mungkin belum ada kesempatan lainnya. Ya namanya kita buat konten sebodoh teing lah. Yang penting tempatnya bagus, ya kan, nggak mengganggu orang. Walaupun raya banget, dan bisa dapat nanti esensi dari video ini. Targeting audiens itu nggak kalah penting cuy, karena kalau salah menentukan target audiens, yang ada teman-teman istilahnya nyasar. Contoh nih, mau ngiklan untuk produk-produk ibu menyusui, tapi settingannya malah perempuan usia 20 tahun ke bawah, kan belum usia menikah atau menyusui ya. Yang ada malah iklan teman-teman nanti bisa boncos. Ada 3 cara nih untuk menentukan target audiens yang cocok untuk iklan teman-teman. Oke, untuk cara yang pertama, teman-teman bisa menentukan audiens dengan memulai menggunakan broad targeting. Jalankan iklan selama 2-3 hari, kemudian datanya dianalisa nih, kira-kira yang mana range audiens yang paling convert. Nah, dari data tadi teman-teman bakal bisa mengiklankan lebih lanjut dan lebih spesifik ke audiens yang tadi. Defaultnya sekarang itu di ad set langsung di set advantage audience ya, dimana biasanya nih settingan ini berdasarkan apa-apa yang kita buat di ad set yang manual. Kalau teman-teman mau ngatur audience secara manual, klik aja nih switch to original audience option, terus pilih use original audience. Nah ntar tampilannya bakal kembali kayak dulu ya. Cek kembali ada nggak interest di detail targetingnya, kalau ada tinggal dihapus saja. Kemudian untuk location dirubah aja nih jadi Indonesia. Cek kembali ya, kira-kira gender sama umurnya sesuai nggak dengan target market teman-teman. Kalau udah sesuai semua, teman-teman klik save audience saja. Intinya di broad itu kita sama sekali tidak memasukkan entah itu demografik, interest, ataupun behavior ya sebagai detail targetingnya. Cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan interest. Interest itu banyak ya pilihannya. Contoh yang sesuai dengan pekerjaannya, ataupun yang sesuai dengan kira-kira persona produk kita itu seperti apa. Secara garis besar, ada 3 hal yang perlu teman-teman pikirin pas nentuin buyer personanya, yaitu demografik, interest, atau behaviornya. Contoh, misalnya teman-teman jualan produk mainan anak, tentunya yang teman sasar adalah orang tua atau parents ya, dengan usia anak tertentu. Nggak mungkin kan, jual mainan anak, tapi usia anaknya mungkin antara 18 sampai 26 tahun. Nggak cocok kan barangnya. Di bagian interest juga sama. Teman-teman bisa nih masukin interest di bagian family and relationship. Nah, di sini ada ya fatherhood ataupun motherhood. Ini bisa teman-teman pilih kalau mau jualan produk mainan anak. Kemudian bisa nih dispesifikan lagi di bagian behaviorsnya, dimasukin orang-orang yang kemungkinan besar bakal beli nih.
karena termasuk kategori engaged shopper. Jadi biasakan sebelum menentukan detail targeting, buat dulu nih buyer persona berdasarkan 3 kategori utama yang tadi. Teman-teman juga bisa untuk mengaktifkan fitur advantage detail targeting yang memungkinkan Facebook untuk menayangkan iklan kita di luar audiens yang udah ditentukan dengan tujuan untuk meningkatkan performa dari iklan kita. Kalau gua sih sekarang semuanya gua pakai aja ya fitur advantage ini. Cara terakhir untuk mendapatkan audiens yang maksimal adalah dengan menggunakan fitur lookalike audience. Mungkin bagi yang belum tahu ya, di Facebook itu ada namanya fitur LAA atau lookalike audience, di mana kita bisa mengiklankan produk kita ke segmen yang mirip dengan customer kita sebelumnya. Banyak banget data audiens yang bisa kita jadikan LAA. Tapi yang biasanya gue pakai yang ini ya. LAA yang pertama gue buat biasanya berdasarkan custom audience dari event view content ya, yang menandakan orang-orang yang udah masuk ke dalam landing page kita. Habis itu tinggal buat aja LAA-nya antara 1 hingga 2%. Sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Untuk LAA yang kedua, biasanya gua ambil dari event add to cart atau purchase. Bergantung ya. Sekarang ini teman-teman pakai event optimasi yang mana. Sama, nanti tinggal dibuat aja LAA 1 hingga 2%. Gua sih lebih memfavoritkan 2 custom audience ini ya, untuk dibuat lookalike audience-nya. Kita juga bisa sih untuk menggunakan video ataupun Instagram account sebagai sumber untuk custom audience-nya. Kadang gue juga pakai sih, bergantung pada kira-kira data mana nih yang paling convert di gua sebelumnya. Gimana? Sebenarnya nggak susah kan untuk mendapatkan audiens yang cocok sebagai target market iklan kita. Tapi bohong. Nah, kalau teman-teman masih tertarik untuk belajar Facebook Ads, bisa cek kelas Nico Julius yang mengajarkan kita dari basic hingga advance. Linknya ada di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update baru tentang cara makan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, Sawi Premium.